Oke, di konten kali ini kita akan bahas terkait dengan khayalan tingkat tinggi fans Manchester United di bursa transfer kali ini. Nah, maka dari itu kita akan masuk dalam segmen transfer update. Mari kita mulai. Nah, di bursa transfer kali ini seluruh bahkan hampir ataupun seluruh fans MU itu berharap kalau MU di bursa transfer kali ini akan membeli banyak pemain yang bagus maupun yang mahal dan juga yang berkualitas begitu. Bukan tanpa alasan, karena kalau melihat di musim lalu dengan pemain yang seadanya, MU mampu bersaing untuk at least untuk Liga Champions, bahkan di pertengahan musim mampu bersaing untuk meraih gelar. Memang karena skuadnya yang seadanya dan juga dilanda cedera dan lain sebagainya, ya MU terseok-seok terlempar hampir ke posisi 5, bahkan ke posisi 5 digeser oleh Newcastle kayak gitu. Jadi ya bukan tanpa alasan juga, aku juga sebagai fans MU mengakui bahwasanya berharap John Murtough dan juga siapa sih yang jadi direktur olahraganya itu membeli pemain yang banyak dan bagus dan juga berkualitas dan juga nggak mahal, yang terpenting gitu loh. Namun alih-alih membeli banyak pemain, sampai sekarang sudah hampir sebulan jendela transfer dibuka, hanya satu pemain yang berhasil didatangkan, itu juga Mason Mount gitu, dengan harga 55 juta plus 5 add-ons yang aku bilang ya cukup mahal, cuman wajar karena dia adalah pemain Inggris yang notabene mempunyai, ya kasarnya mempunyai sebuah tradisi bernama pemain home ground yang menyebabkan dia menjadi lebih mahal kayak gitu loh. Nah, kalau kita berkaca dari musim lalu kayak gitu ya, MU yang seperti yang ku bilang di awal bisa bersaing untuk posisi 4 besar atau bahkan bisa bersaing untuk meraih gelar dengan pemain seadanya. Apalagi kalau kita membeli pemain-pemain yang banyak, at least ya 5 sampai 6 pemain di masing-masing posisi. Ya, kita bisa bersaing untuk meraih gelar, karena menyedihkan kalau MU, klub sebesar MU dengan fans terbesar di dunia, hanya bersaing untuk posisi Liga Champions gitu ya. Harusnya kita datang dan bermain itu untuk menantang gelar kayak gitu loh. Ya, tapi memang keadaannya seperti itu kayak gitu ya. Seperti yang ku bilang, MU butuh paling tidak 6 pemain. Satu ya goalkeeper itu butuh untuk menantang De Gea, ataupun De Gea-nya pergi mengganti De Gea, ataupun sebagai pelapis ataupun sebagai challengernya De Gea. Di back kanan kita butuh satu. Aku kurang impress dengan Dalot dan Wan-Bissaka. Di tengah butuh satu juga, sudah 3. Di tengah sudah ada Mason Mount, oke, 1, ditambah 1 lagi kalau bisa 5. Terus di depan sebagai striker pembunuh gitu, karena Rashford juga bukan tipe pemain yang nunggu di depan, dia lebih ke tipikal winger gitu loh. Dia lebih membutuhkan banyak ruang untuk masuk ke dalam kayak gitu, untuk coming inside gitu. Jadi makanya kalau menurutku alangkah lebih baiknya MU beli ya 5, 6 sampai 7 pemain. Cuman karena dananya yang terbatas, makanya fans MU terutama aku tuh berhayal tingkat tinggi bahwasanya kita misalnya datangkan Osimhen, datangkan dan lain sebagainya kayak gitu. Cuman ya kalau kalian sebagai Erik ten Hag, kalian juga bingung gitu mau buat apa, karena nggak ada yang bisa diharapin dengan manajemen sekarang gitu, karena uangnya nggak ada dan juga proses akuisisi itu yang berbelit-belit kayak gitu. Nah, maka dari itu muncullah hayalan-hayalan tingkat tinggi dari fans United. Muncullah beberapa nama gitu, kayak Osimhen lah, kayak Onana lah, kayak siapa lagi, kayak Declan Rice lah, juga pernah digosipkan, siapa lagi, Harry Kane lah dan lain sebagainya. At least yang baru terrealisasi itu cuma seorang Mason Mount gitu. Juga menurutku pribadi Mason Mount bukan pemain seskillful kayak Odegaard, bukan pemain top lah, masih ada di tier 2 lah kayak gitu. Ya memang sejajar sama Odegaard ya, cuman tidak seskillfulnya Odegaard gitu. Masih
level-levelnya siapa lah ya, level-levelnya Eriksennya sekarang, bukan Eriksen yang dulu di Tottenham. Itu pemain top, cuman sekarang masih karena ada gangguan cedera, karena ada gangguan ya umur juga, fisiknya pasti menurun, nggak bisa bermain 90 menit. Jadi ya menurutku levelnya si Mason Mount itu setara lah kurang lebih dengan Eriksen gitu loh pada saat sekarang, bukan pada saat Eriksen top-topnya kayak gitu. Jadi ya aku dengar kabar sebelum musim berakhir MU itu cuman dapat belanja kurang lebih 120 juta ditambah dengan jual-jual pemain gitu lah ya. For your information, MU itu sulit untuk menjual pemain karena pemainnya juga nggak berkualitas yang mau dijual. Ya, penjualan terbesar mereka itu Daniel James ke Leeds dengan 22 juta. Selainnya kayak Iqbal itu dijual 1 juta bahkan ke Liga Belanda gitu. Terus Smalling 1 juta. Artinya tidak ada yang dijual kayak misalnya 20, yang 30, 40, 50 juta karena memang kualitasnya memang segitu gitu loh. Nggak bisa disalahin Erik ten Hag-nya juga, nggak bisa disalahin John Murtoch-nya juga gitu loh. Karena memang pemainnya itu ya sebenarnya kesalahannya bukan pada pemain, kesalahannya adalah kepada pengurus sebelum mereka membeli mereka terlalu mahal. Kayak Fred 60 juta, Maguire 80 juta, terus Sancho 90 juta. Pertanyaannya, siapa klub yang bodoh yang mau membeli pemain yang kusebutkan tadi itu di harga ya tidak at least 5 juta di atas mereka? Emang ada klub yang mau beli Fred 65 juta? Emang ada klub yang mau beli Maguire 90 juta? Emang ada klub yang mau beli Sancho 100 juta? Nggak ada juga dengan penampilan mereka sekarang, kecuali penampilan mereka gila lagi top-topnya gitu ya, mungkin aja, cuman kan sekarang enggak gitu loh. Sekarang penampilan mereka turun seturun-turunnya, flop se-flop-flopnya, jelek sejelek-jeleknya gitu. Jadi apa juga yang mau diharapin dari mereka gitu? Nggak ada gitu loh, ngerti nggak? Jadi kalau aku pribadi melihatnya ya seluruh fans MU ya bersabar gitu loh. Kita melihat City sudah datangin Kovacic, terus Liverpool bahkan sudah ngedatengin yang kemarin datengin Gakpo, terus datengin Szoboszlai, terus datengin McAllister yang ya at least kalau tapi kok Szoboszlai aku belum begitu sering lihat dia bermain. Kalau McAllister ya calon pemain top lah dengan cara dia gitu. Dia salah satu pemain yang akselerasinya bagus gitu pada saat Piala Dunia, yang artinya nama dia naik pada saat karena Argentina juara Piala Dunia gitu. Dan juga siapa lagi? Arsenal bahkan dikabarkan sudah hampir deal dengan Timber, dan juga Declan Rice sudah deal bahkan dengan Kai Havertz sudah deal gitu loh. Jadi apa yang mau kita harapin dari MU gitu? Karena nggak ada, karena ya permasalahannya satu, proses akuisisi yang berbelit-belit dan juga berdrama. Aku sudah buat videonya, silakan cek videonya di dua atau 3 video sebelumnya nih. Dramanya itu luar biasa, melebihi drama Korea yang ada kayak gitu. Jadi ya kembali lagi ke MU-nya. Terus Chelsea bahkan sudah menghabiskan 600 juta, walaupun ya Chelsea calon klub yang flop juga di musim depan ya. Pelatihnya Pochettino, kita tahu Pochettino gengge aja apa yang dikatakan oleh presiden klub, terbukti pada saat di PSG gitu. Oke, udah kemana-mana kita ngobrol gitu. Oke, kembali lagi ke MU-nya. Ya si John Murtoch juga bilang gitu loh, bahwasanya siapa sih CEO-nya, dia bilang my hands are tied gitu, artinya tangan dia terikat, dia juga nggak bisa apa-apa karena pemilik juga nggak memberikan uang untuk belanja. Ya kalau CEO-nya aja bingung, Erik ten Hag-nya apalagi. Bahkan Erik ten Hag mengatakan bahwasanya ya kayak contohnya sekarang lah, De Gea juga kontraknya sudah habis, artinya sekarang dia free transfer, artinya dia bebas ke klub manapun secara gratis. Tapi Erik ten Hag juga bingung antara mau melepas dia atau mempertahankan dia. Sementara kita tahu permainan Erik ten Hag itu dari bawah. Sedangkan si De Gea, semua orang juga udah tahu dia kesulitan untuk membantu build up gitu. Jadi kalau menurutku ya Erik ten Hag juga berada di persimpangan jalan. Kalau dia lepas De Gea, penggantinya siapa gitu? Mau beli Onana, uangnya nggak ada gitu. Mau dipertahankan De Gea, ya De Gea-nya minta gaji tinggi gitu. Dan juga dia nggak bisa build up sesuai yang diinginkan oleh De Gea sebagai sebagai kiper yang
untuk mengandalkan refleks ya dia keren, one of the best, bahkan the best goalkeeper kalau untuk refleks gitu loh. Terus mau gimana? Bahkan ada kabarnya si Erik ten Hag menginginkan Greenwood kembali gitu karena memang stok pemainnya itu nggak ada ya mau gimana lagi, dia harus memutar otak. Yang aku takutkan adalah Erik ten Hag itu akan meninggalkan MU ya. Kalau dia meninggalkan MU ya makin tambah rumit lagi, makin tambah complicated lagi MU ini gitu ya. Kalau Glazer ya nggak peduli, seperti aku bilang, semoga besok rumah si Glazer itu dibom sama teroris gitu loh, supaya dia mati meninggal gitu. Ngerti nggak? Jadi ya kembali lagi kepada semua fans MU, nggak usah berharap banyak, nggak usah berharap yang ini itu. Ya tugas pertama MU ya menyelesaikan proses akuisisi ini. Kalau Qatar masuk ya paling tidak 5-6 pemain itu bisa dibeli. Cuman dengan prosesnya sekarang dan juga mepetnya waktu transfer window, ya menurutku agak sulit sih untuk menyelesaikan itu. Belum lagi bicara masalah approval dari Liga Inggris, belum lagi banyak dokumen yang harus ditandatangani karena proses pembelian pemain juga nggak semudah itu gitu loh. Paling tidak satu pemain membutuhkan sekitar 1 sampai 2 minggu karena ada proses ya, bid pertama ditolak, bid kedua, bid ketiga, nanti baru deal, medical check up dan lain sebagainya. Banyak proses-proses yang harus dilalui ketika masa-masa masa-masa pembelian pemain kayak gitulah. Jadi bagi semua fans MU bersabar, banyak bersabar, terutama aku. Tapi aku juga nggak begitu ini sih. Kalau aku pribadi ya melihat MU terseok-seok sekarang ya sebenarnya nggak masalah juga karena aku juga sudah mengalami masa-masa peaknya MU gitu dari tahun 2006 sampai 2010 ya, at least pada saat Ferguson pensiun aku kan sudah mengalami masa-masa itu di mana MU juara Liga Champions, di mana MU juara Premier League di masa Sir Alex. Cuman ya yang ribut-ribut sekarang kan itu kebanyakan bocil-bocil yang baru-baru nonton bola atau orang-orang fans-fans yang loak-loak itu yang kayak maunya MU begini begitu ya. Seperti yang video sebelumnya aku bilang, Barcelona aja dengan filosofinya, dengan La Masia-nya itu bisa sehancur sekarang gitu, kehilangan generasi berikutnya ya. Apalagi MU yang kasar tidak memiliki filosofi, yang Sir Alex Ferguson itu pensiun tanpa meninggalkan warisan yang bisa diteruskan oleh penerus setelah dia gitu kan, nggak juga. Jadi ya sudah, bagi fans MU banyak bersabar, kembali aku bilang ya kita cuman bisa berharap, cuman bisa berdoa gitu loh kepada Yang Maha Kuasa, semoga rumah Glazers besok dibom sama teroris. Oke, itu dulu. Bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, dan di like. Bagi yang nggak suka ya nggak apa-apa gitu, di skip aja. Oke, terima kasih, ciao.